Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 8. Pagi ini hari Rabu tanggal 30 September 2020. Bagaimana kabar kalian semua? Berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar dari rumah. Pagi ini kita akan belajar tentang zat aditif. Silahkan dibuka buku paketnya di halaman 209 dan disiapkan LKPD-nya. Nanti kita mulai pagi ini. Tujuan pembelajarannya nanti kita akan mempelajari definisi dan macam-macam zat aditif. Sehingga untuk bekal kita dalam memilih makanan yang baik untuk kesehatan kita. Zat aditif itu bahan yang ditambahkan, jadi dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil. Diingat, dalam jumlah kecil pada saat pembuatan makanan ataupun minuman. Jadi hanya dalam jumlah kecil ya. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, dan aroma. Saya tanya, kalau kalian mau membeli sirup, kalian akan membeli warnanya yang cerah atau yang kelihatan burem atau budak, atau kelihatan yang, kalau misalnya beli saus, kelihatan yang teksturnya kelihatan gak bagus atau bagaimana? Nah, ini tujuan zat aditif. Tentu kalian pasti akan memilih yang penampilannya menarik, warnanya cerah, segar, sehingga memberi nuansa ceria dalam mengkonsumsi. Yang kedua, untuk memperpanjang daya simpan. Nah, kalian juga tahu makanan-makanan instan itu kan dibuat di pabrik untuk sampai ke tangan kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga kalau tidak diberi bahan pengawet tentu akan rusak sebelum sampai di tangan kita. Maka diberi zat aditif supaya daya simpannya lebih panjang. Yang ketiga, dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman. Misalnya diberi penambahan protein, mineral, dan vitamin. Nah, seperti halnya garam dapur itu kan diberi yodium. Nah, ini contoh zat aditif. Nah, berdasarkan asalnya, zat aditif itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yang alami, yang kedua buatan. Bedanya, kalau alami itu bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan. Sedangkan kalau yang buatan itu diperoleh melalui proses reaksi kimia dari bahan kimia. Berdasarkan fungsinya, zat aditif ini dibedakan menjadi 7. Yang pertama, pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Tapi masih ada sebenarnya, cuma yang wajib kita ketahui yang ini saja dulu yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari zat pewarna. Zat pewarna itu ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami misalnya hitam itu dari abu merang. Merang itu apa? Daun padi yang sudah dibakar. Kalian pernah beli cendol dawet Purworejo misalnya. Itu kan cendolnya berwarna abu-abu kehitaman. Itu diberi dari pewarnanya abu merang. Atau kalau warna ungu dari buah murbei. Sekarang sudah mulai jarang, tapi mulai banyak yang mengembangkan buah murbei. Nah, daunnya yang dikonsumsi oleh ulat sutra atau diberi buah anggur, tapi tentu akan menghasilkan biaya produksi yang cukup mahal. Maka nanti ada dari bahan buatan itu supaya biaya produksinya lebih murah dan waktu produksinya lebih singkat. Kalau warna hijau misalnya daun suji, daun pandan. Kalian beli klepon warna hijau, warna hijaunya berarti dari daun suji atau daun pandan yang diekstrak, paling gampang di blender, kemudian disaring, diambil airnya. Warna kuning dari kunyit.
Nah, kalau kalian mengupas kunyit maupun marut itu kan akan memberi warna kuning di tangan ya. Oranye dari wortel, merah dari buah naga, stroberi, atau daun jambu. Daun jambu itu biasanya memberi warna coklat. Kakao itu juga memberi warna coklat. Kemudian nanti ada teh itu juga, cuma kan biayanya mahal. Kemudian hitam ini selain abu merang tadi dari arang, tapi ini tidak dianjurkan. Nah, sedangkan yang pewarna buatan ini yang diperbolehkan, ini yang namanya Fast Green CFC, Fast Green FCF. Kemudian kuning tartrazin, oranye sunset yellow, biru brilliant blue. Jadi nanti setiap kalian membeli makanan instan yang produk olahan dari pabrik, kalian amati pewarnanya ini apa. Kalau bukan yang tertera buatan di sini, berarti termasuk pewarna yang dilarang. Nah, contohnya yang dilarang apa? Ini saya tuliskan yang dilarang. Yang dilarang warna biru ada Indan Trend Blue. Nah, yang warna merah ini biasanya ini saya tambahkan yang saya tuliskan yang warna merah. Ini kalau untuk nanti kalian cari yang warna merah itu biasanya untuk memberi warna-warna pada tekstil rodamin. Nah, nanti ditambahkan warna merah rodamin, ingat-ingat rodamin. Kalau kalian membeli makanan yang warnanya cerah kemudian tertulis rodamin, artinya tidak boleh dikonsumsi karena itu pewarnanya untuk tekstil, untuk memberi warna kain atau warna baju, misalnya pada pabrik batik. Lanjut. Yang kedua, pengawet. Nah, tujuannya untuk menghambat kerusakan makanan. Jadi mencegah tumbuhnya mikroorganisme, mencegah terjadinya reaksi kimia, misalnya reaksi kimia pengasaman. Jadi nanti rasanya jadi asam, makanannya kalau sudah terbuka, oksidasi ini kena oksigen itu akan mengalami oksidasi, nanti juga berubah rasa. Pencoklatan ini misalnya kalau kalian mengupas apel, kalian biarkan kurang lebih 15 menit misalnya, itu di bagian daging apel akan berwarna kecoklatan. Nah, ini namanya terjadi pencoklatan ataupun reaksi enzimatis. Pengawet ini pengawetannya ada yang secara alami maupun secara buatan. Yang sebelah kanan ini buatan. Yang secara alami ini bisa dengan pengasinan, contohnya ikan asin, pemanisan, contohnya pada buah-buahan, atau yang secara fisik dipanaskan, dijemur, didinginkan, masukkan freezer, di kulkas, dibekukan, ini juga masuk freezer. Jadi di pendinginan itu misalnya masuk kotak styrofoam itu yang dikasih es batu. Pengasapan, pengeringan juga dijemur, bisa pakai oven maupun penyinaran. Itu yang secara fisik. Nah, ini yang buatan. Ini misalnya asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Ini biasanya pada snack ringan, kecap, sirup, dan saus. Jadi nanti kamu pastikan di dalam saus yang kalian konsumsi, kecap dan sirup yang kalian konsumsi ada kandungan ini. Supaya apa? Supaya awet. Kemudian asam askorbat ini untuk olahan daging, kaldu buah, maupun buah dalam kaleng. Kelebihan AK3. Kemudian natrium nitrat NaNO3 ini untuk olahan daging dan keju. Asam propionat ya ini untuk keju. Nah, nanti kalian lihat di bungkus keju yang sering kalian konsumsi ada asam propionat apa enggak. Yang kedua ini BHA dan BHT. Ini biasanya pada minyak dan pada mentega. Nah, nanti kalian lihat ada zat ini apa enggak, ada BHA atau BHT ini apa enggak. Kalau tidak berarti sebaiknya jangan dikonsumsi. Kemudian kalau pemanis ini gula pasir, gula kelapa atau gula jawa, gula aren, gula lontar, gula bit. Sedang kalau yang buatan ini nomor 1 sakarin, ini sudah dilarang karena sifat pemanisannya 200 sampai 500 kali dari
gula pasir. Jadi kalau gula pasir itu pemanisannya 1 kali, kalau sakarin ini sampai 500 kali. Kalian bayangkan kalau penjual minuman instan ini menggunakan sakarin, berapa biaya produksi yang bisa dihemat. Dia nggak perlu beli gula pasir yang banyak. Tetapi ini sudah dilarang karena ini sudah membuktikan sakarin ini membuat penyakit kanker kantong kemih atau kantong urin. Kemudian kalau yang kedua ini siklamat, ini memberi rasa manis sekitar 30-50 kali. Aspartam 160-200 kali. Sorbitol ini biasanya pemanis pada obat. Jadi ada obat anak-anak itu kan biasanya manis. Nah, ini biasanya diberi campuran sorbitol. Kemudian asesulfam ini ini 200 kali, dan sukralose ini 600 kali, tetapi diperbolehkan karena ini tidak diserap oleh tubuh, tapi jarang yang menggunakan sukralose. Berikutnya penyedap rasa, ini untuk meningkatkan cita rasa makanan. Nah, siapa yang kalau beli bakso di mangkok sudah tertuang, sudah disiapkan 1 mangkok baksonya, tetapi masih ditambahkan MSG, tambah garam dan sebagainya. Nah, penyedap rasa ini kalau yang alami misalnya campuran garam dan gula itu akan memberikan rasa enak pada sayur sop. Jadi tanpa perlu vetsin, itu sudah ada campuran garam dan gula, sudah cukup. Kemudian diberi bawang putih, daun salam, daun pandan, daun jeruk purut, ini juga penyedap rasa. Cengkeh, merica, serai, kayu manis, banyak sekali. Jadi palawija yang ada di Indonesia itu hampir semua tanaman bisa digunakan untuk penyedap rasa. Sedangkan yang buatan ini vetsin yang mengandung monosodium glutamat atau mononatrium glutamat. Sekarang ini monosodium glutamat ini sudah tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan sekarang mononatrium glutamat. Tetapi Bu Rifa kasih saran, sebaiknya kalian kurangi penggunaan vetsin. Umpama kalian beli bakso, saya yakin bakul bakso itu sudah memberikan vetsin di dalam kuah, di dalam butiran baksonya, maka kalian waktu pesan tidak usah ditambahkan vetsin yang dimasukkan ke dalam mangkoknya, karena MSG ini memberikan rasa enak ini ternyata ada efek sampingnya. Dulu ada yang sekarang masih ada yang namanya penyakit Chinese Restaurant Syndrome. Ini dulu dari rumah makan di Cina itu rasanya memang enak sehingga banyak pembeli yang mengkonsumsi di situ, tetapi memberi efek buruk. Salah satunya yang paling jelas bisa terlihat itu dia memberikan rasa sakit kepala maupun lidah yang seperti hilang rasa. Lanjut, pemberi aroma, ini misalnya pada sirup itu kalau yang alami dari ekstrak buah, minyak atsiri maupun vanili. Sedangkan yang buatan esen ini ada di halaman 224, nanti kalian buka sendiri. Misalnya saya bacakan, esen itu salah satunya dari amil kaproat, ini memberi aroma apel, etil butirat memberi aroma nanas. Nah, nanti kalian tuliskan sendiri. Kemudian yang berikutnya ada pengental, ini untuk menstabilkan, memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Misalnya kalau kalian beli capcay, kuahnya itu kan agak sedikit kental, nah itu diberi pate, atau pada permen karet itu kan diberi gum. Nah, antara lain pengental yang biasa digunakan ini tepung tapioka, jagung, gandum, agar-agar, ataupun pektin. Nah, yang terakhir pengemulsi, ini untuk mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air. Kalian tahu
lemak dan air itu tidak bisa bercampur, maka ada yang dicampur sabun supaya bisa bercampur. Nah, kalau untuk makanan kan tidak mungkin dicampur sabun, maka ini pengemulsinya dari campuran lecithin pada kuning telur dan kedelai, misalnya untuk pembuatan mayones dan mentega. Nah, itu saja. LKPD-nya nanti dikerjakan yang ada saja, karena di LKPD itu kan saya tuliskan pengemulsi, pengental itu kan ada yang alami dan buatan. Kalau di buku paket itu tidak ada, kalian tidak usah isi. Tapi kalau kalian mau cari browsing lewat Google, monggo, karena itu akan memberi dampak positif buat kalian, supaya kalian tahu, oh ini yang baik untuk kesehatan kita, ini yang tidak, sehingga itu juga bagus sekali kalau kalian kerjakan. Itu saja untuk tugas minggu depan. Saya minta kalian siapkan 5 bungkus makanan ataupun minuman, boleh kecap, boleh saus, boleh sirup. Nanti kalian siapkan 5 bungkusnya. Jadi untuk pembelajaran minggu depan nanti kita akan mencari zat aditif apa saja yang ada dalam makanan yang biasa kita konsumsi. Begitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Semoga tetap sehat. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.